Renungan Malam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 9 ayat 38 sampai dengan 40. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ada seorang anak yang sejak kecil menderita sakit karena kerasukan setan. Seringkali kejang-kejang dan mulutnya berbusa karena pekerjaan roh jahat yang berusaha membunuhnya. Terkadang roh jahat membawa ke air agar tenggelam atau ke dalam api agar mati terbakar. Suatu ketika orang tua si anak mendengar kabar tentang mukjizat-mukjizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tanpa menunda-nunda, waktu mereka pun membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. "Guru, aku memohon supaya engkau menyembuhkan anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu tiba-tiba ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh jahat itu terus saja menyiksa dia dan tidak mau meninggalkannya." Orang tua si anak juga pernah membawa anaknya kepada murid-muridnya untuk didoakan, tapi tidak ada kesembuhan. Inilah respon Tuhan Yesus. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, bawa anakmu itu kemari." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Lukas 9 ayat 41-42. Itulah yang terjadi di dalam diri banyak orang Kristen. Tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat, bahkan hampir di setiap ibadah sering mendengar khotbah tentang kuasa Tuhan dan pekerjaan besar Tuhan. Namun begitu dihadapkan pada masalah dan situasi yang sulit, lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan kebesaran kuasanya, bahkan menjadi panik dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Mereka menjadi cemas, khawatir, bimbang, ragu, mempertanyakan kuasa Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Jangan bimbang dan takut, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Markus 9 ayat 23. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Situasi atau keadaan seringkali membuat iman lemah. Supaya iman semakin kuat, kita harus banyak mendengar firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Selama kita fokus kepada janji Tuhan dan kuasanya, sebesar apapun masalahnya, pasti kita sanggup melewatinya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu punya 1001 cara untuk menolong kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.